Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Suara itu semakin terdengar keras di telinga Agam saat tangannya mengusap dan meremas belahan kedua milik wanitanya. Lalu usapan itu berpindah ke belakang untuk melepas pengait yang ada di punggung, dan dengan gerakan cepat menarik semuanya ke atas hingga terlepas dan membuangnya secara asal. Hingga akhirnya dapat ia lihat tubuh bagian atas baby yang polos terbaring pasrah di bawahnya. Dan tanpa mau membuang waktu, Aga membuka kancing kemejanya, melepasnya dengan tergesa-gesa, berikut dengan celana hingga tak tersisa apapun di tubuhnya. Kenapa? Aga menarik tangan baby yang tengah menutup kedua matanya. Tidak, aku hanya masih takut melihat itu. Baby dengan malu-malu melihat milik suaminya yang terlihat sudah siap seperti malam itu. Agam tersenyum, merasa gemas dengan tingkah baby yang mengatakan takut tapi tetap melihatnya. Kak, jangan. Baby menahan tangan Agam yang hendak menurunkan rok yang dikenakannya. Baby, kalau tidak dilepas, maksudku jangan lama-lama, cepat lepaskan. Baby ikut membantu melepaskan rok yang dikenakannya, hingga membuat Agam bingung dengan kelakuan wanita itu. Karena kemarin malam dan tadi pagi, Baby masih terlihat takut untuk berhubungan intim dengannya. Tapi kenapa sekarang wanita itu tidak menolak dan justru terlihat bersemangat? Namun semua kebingungan itu hilang seketika saat kedua matanya kini menatap pemandangan indah dan seksi yang membuat jangkungnya naik turun menelan saliva dengan susah payah. Apalagi kalau bukan melihat tubuh polos istrinya, tanpa satu benang pun yang menempel di kulit putih mulus itu. Kak, tunggu. Apalagi sayang? Tanya Agam yang saat ini sudah kembali menghimpit tubuh baby. Merasakan kulit tubuh mereka yang bersentuhan, hingga menciptakan percikan-percikan panas bagi keduanya. Pelan-pelan, pintai baby. As you wish. Agam mencium kembali bibir merah yang sudah menjadi candunya, menyesapnya dengan perlahan hingga lidah mereka saling berpelit dan bertukar safinah. Tangannya tidak tinggal diam mengusap tubuh mungil itu hingga berakhir di bagian paling sensitif yang pernah ia masuki, walau hanya sebentar. Baby tidak bisa menahan rasa geli dan panas yang datang secara bersamaan saat Agam menyentuh tubuhnya. Hanya bisa menyebut nama pria itu sembari mencengkram rambut suaminya dengan kencang. Cengkraman itu semakin kuat saat ia merasakan sakit di bagian intinya saat sesuatu mulai memasukinya. Sakit. Diri baby, walaupun rasa sakit itu tidak sesakit tadi malam. Tapi tetap saja, bagi baby itu terasa sakit. Cukup lama mereka berdua saling menyatu menikmati surganya dunia. Hingga akhirnya pelepasan itu mereka rasakan secara bersamaan dengan ambruknya tubuh Agam di atas tubuh baby. Berat.
dengan nafas yang naik turun, serta dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Baby berusaha mendorong tubuh Agam. Maaf, Agam menumpuh kedua siku untuk menahan berat badannya, tanpa turun dari atas tubuh baby. Ia ingin menatap dengan intens wajah istrinya yang terlihat sangat cantik saat kelelahan setelah mereka mengarungi kenikmatan surga dunia bersama-sama. Hingga rasanya ingin sekali Agam mengulangi percintaan mereka yang baru saja selesai. Keesokan harinya, kau mau kemana? Baby mengusap kedua matanya, menatap pria yang semalam sudah memberikan rasa kenikmatan yang belum pernah ia rasakan, sampai berulang kali hingga kelelahan dan tak mampu untuk bergerak sekalipun. Hari ini aku ada pertemuan dengan Cindy Bernade. Agam menjawab tanpa menatap pada baby, karena sibuk merapikan dasi yang dikenakannya. Oh, baby kembali memejamkan kedua matanya untuk beristirahat, karena tubuhnya lelah setelah bercinta panas mereka yang baru selesai saat subuh tadi. Kau istirahat dan jangan kemana-mana. Ingat, nanti malam kita akan pergi ke Paris. Agam berjalan menghampiri istrinya, lalu mengecup sekilas bibir yang sejak tadi menggodanya. Baby tidak menjawab pertanyaan Agam karena rasa kantuk yang melanda dirinya. Namun rasa kantuk itu menghilang saat ia mendengar suara pintu tertutup dan sekilas nama Cindy Bernade berputar di kepalanya. Tunggu dulu. Tadi bilang ingin bertemu dengan Cindy. Gumamnya dengan kesadaran yang tiba-tiba penuh. Aku harus ikut. Baby yang tergesa-gesa ingin menyusul Agam, hanya sempat melilitkan selimut di tubuh polosnya. Ia terpaksa berlari meskipun lelah dan remuk masih dirasakan tubuhnya. Tunggu. Baby berteriak, mengejar Agam yang sudah berada di ruang tengah. Dan karena berjalan terburu-buru, tanpa sadar kakinya menginjak selimut yang dikenakan, hingga membuatnya terjatuh dengan sangat keras. Aduh, sakit! Teriaknya sembari mengeratkan pegangan pada selimut agar tidak lolos dari tubuhnya. Agam yang mendengar suara teriakan langsung menatap ke belakang. Baby? Agam tak percaya dan begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bukan terkejut karena melihat istrinya terjatuh di atas lantai, karena seingatnya wanita itu memang hobi terjatuh ketika berjalan. Tapi yang membuatnya terkejut adalah penampilan baby yang hanya menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Agam menghampiri istrinya dan tanpa banyak berkata menggendong tubuh mungil itu masuk ke dalam kamar mereka. Diam. Agam mendudukkan baby di tepi ranjang. Ia marah dengan apa yang diperbuat istrinya dengan keluar dari kamarnya, hanya menggunakan selimut. Bagaimana kalau tadi ada pelayan pria atau pengawal pribadi mereka yang melihat penampilan baby? Agam tidak bisa membayangkan kalau hal itu sampai terjadi. Jangan marah. Tadi aku hanya ingin menyusulmu. Dan lupa kalau... Jangan bertindak konyol seperti ini lagi. Agam menatap tajam wanitanya. Sudah aku katakan berulang kali. Tubuh ini hanya milikku. Dan hanya aku yang berhak menyentuh dan melihatnya. Kau mengerti? Baby hanya menjawab dengan anggukan kepala, tanpa berani menatap Agam. Maaf, liriknya. Agam mengusap wajahnya dengan kasar, karena tersadar sudah membuat baby ketakutan.
Apa yang sakit? Agam memeriksa kaki istrinya dengan teliti. Tidak ada, jawab Baby dengan raut wajah ketakutan, karena ia tahu saat ini Agam tengah marah kepadanya. Terdengar dari suara tegas pria itu. Ada apa? Kenapa menyusulku? Tanya Agam dengan sedikit menurunkan nada suaranya yang tadi sempat meninggi. Aku ingin ikut bersamamu. Baby memberanikan diri menatap suaminya. Apa boleh? Agam terdiam sesaat sembari menatap lekat wajah istrinya. Apa kau tidak merasa lelah? Baby menggelengkan kepalanya dengan cepat. Baiklah, kau boleh ikut. Ah, terima kasih sayang. Baby tersenyum, lalu memeluk suaminya dengan erat. Dan tanpa sadar selimut yang menutupi tubuh polosnya turun ke bawah. Kau ingin menggodaku? Agam menatap tubuh istrinya yang dipenuhi oleh tanda merah yang ia buat. Kalau saja hari ini urusan pekerjaan tidak harus diselesaikan sebelum berangkat ke Paris, sudah dapat dipastikan Agam akan memilih untuk mengurung istrinya seharian di tempat tidur. Tidak, Baby menarik selimutnya, lalu berlari menuju patrum, karena tidak ingin Agam menjamahnya lagi, karena tubuhnya masih lelah dan akan pingsan kalau pria itu kembali menyentuhnya. Kak, ini berlebihan sekali. Baby menggerutu saat Agam memaksanya untuk mengenakan sweater panjang yang menutupi leher jenjangnya. Kau ingin semua orang melihat semua tanda ini? Agam menyentuh tengkuk istrinya. Baby menatap cermin lalu menggelengkan kepalanya. Dan mau tidak mau, ia memakai sweater berlengan panjang tersebut. Ah, tunggu. Ia mengejar langkah suaminya yang sudah lebih dulu berjalan keluar dari kamar. Ya ampun Agam Mateo, seharusnya kau itu menggandeng tanganku agar romantis. Tidak seperti ini, kau jalan di depan aku di belakang. Gerutunya dengan suara yang sangat lirih, sembari menatap punggung tegak suaminya. Kau mengatakan sesuatu? Agam membalik tubuhnya. Tidak, Baby berjalan begitu saja, melewati suaminya yang ia juluki sebagai kulkas 16 pintu. Karena pria itu begitu dingin dan kaku, yang hanya hangat dan romantis di atas ranjang. Dan julukan itu ternyata tepat karena selama di perjalanan, Agam sibuk dengan laptop yang ada di tangannya dan hanya menjawab singkat setiap pertanyaan darinya, hingga membuat Baby kesal sendiri. Tadinya ia kira setelah kejadian malam panas mereka, sikap suaminya yang dingin dan datar itu akan berubah menjadi hangat, tapi kenyataannya tidak sama sekali, karena pria itu tetap seperti dulu, si kulkas 16 pintu. Eits, jangan tanya lagi. Memang ada ya kulkas 16 pintu? Karena suka-suka Baby ingin menyebut Agam kulkas 16 pintu atau 20 pintu sekalipun. Setelah sampai di tempat yang dituju, Agam menyuruh Baby untuk menunggu di dalam mobil. Tapi wanita itu tidak mau dan terus merajuk untuk ikut serta dalam pertemuannya dengan Cindy Bernardi. Hingga akhirnya Agam menuruti keinginan istrinya itu dengan syarat tidak boleh mengganggu pekerjaannya. Baby pun tersetuju. Mereka lalu berdua turun dari dalam mobil, berjalan menghampiri Jonathan yang sudah menunggu di pintu masuk. Ketiganya berjalan menghampiri Cindy Bernardi yang terlihat sudah duduk di tempat yang sudah disepakati.
Sudah lama, Agam berinisiatif menyapa lebih dulu. Tidak, aku baru saja sampai. Cindy tersenyum, lalu menatap pada wanita yang ada di samping Agam. Wanita yang secara tidak langsung sudah membuat hidupnya hancur hanya dalam 1 hari. Baby, bagaimana kabarmu? Ia mengulurkan tangannya. Aku baik. Baby menyambut uluran tangan Cindy dengan senyum tipis di bibirnya. Melihat Baby yang tersenyum dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun sudah membuat pernikahannya gagal, dan merebut pria yang dicintainya membuat Cindy semakin marah. Namun kemarahan itu berganti dengan kebingungan saat melihat Baby yang seperti mengenalnya. Itu artinya wanita itu tidak hilang ingatan dan info yang didapatnya salah. Baby, kau tunggu di meja lain, bisik Agam. Baby yang mengerti karena Agam dan Cindy akan membicarakan urusan pekerjaan, berjalan menuju meja yang berada tidak jauh dari yang ditempati keduanya. Dari meja tersebut, ia bisa melihat dengan jelas bagaimana profesionalnya seorang Agam Matteo saat bekerja, hingga membuat Baby semakin jatuh cinta pada pria itu. Yang terlihat sangat tampan jika sedang serius. Tatapan matanya kini teralih pada Cindy, pada wanita yang terlihat masih begitu mencintai Agam, hingga membuat rasa bersalah dalam hatinya semakin besar saat mengingat pernikahan Cindy gagal karena dirinya. Dan karena rasa bersalah itulah yang membuat Baby ingin ikut bersama Agam untuk bertemu dengan Cindy, karena ia ingin meminta maaf pada wanita itu. Setelah urusan bisnis antara suaminya dengan Cindy selesai, Baby kembali ke tempat di mana Agam dan wanita itu berada. Cindy, tunggu. Bisa kita bicara 4 mata? Pintanya saat melihat wanita itu hendak pergi. Membuat Cindy menghentikan langkahnya. Dan secara bersamaan, Cindy dan Agam menatap pada Baby. Sebentar saja. Baby kembali meminta saat tidak mendengar jawaban dari wanita yang dulu berstatus sebagai calon istri Agam Matteo. Cindy menganggukkan kepalanya, menyetujui keinginan Baby. Walaupun sebenarnya ia sangat malas berbicara dengan wanita yang sudah merampas kebahagiaannya. Terima kasih. Baby pun duduk di kursi yang ditempati oleh suami Agam, lalu meminta suaminya itu untuk meninggalkan dirinya dan Cindy untuk berbicara 4 mata. Meskipun Agam sedikit keberatan untuk meninggalkan kedua wanita itu, karena takut terjadi sesuatu di antara Cindy dan Baby, mengingat sifat Baby yang keras kepala dan tidak mau mengalah pada orang lain. Tapi mau tidak mau, ia pun meninggalkan keduanya, lalu berjalan menuju meja yang ada di belakang, agar ia bisa mendengar pembicaraan Baby dengan Cindy, sekaligus berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada keduanya. Sebenarnya, apa yang ingin dibicarakan Baby? Gumam Agam dalam hati sembari menatap pada wanitanya. Tuan, menurut Anda siapa yang akan menang jika keduanya berdebat? Tanya Jonathan yang berdiri di samping Agam Matteo. Menurutmu? Agam balik bertanya, meski di dalam hatinya ia sudah tahu Baby lah pemenangnya. Tentu saja Nyonya yang menang, mengingat istri Anda begitu cerewet dan jika sudah berbicara tidak bisa berhenti
sekaligus mengerikan jika sedang marah, ucap Jonathan dengan jujur. Kau bilang apa? Aga mendelik tajam pada asisten pribadinya. Jonathan yang tersadar sudah keceplosan berbicara, langsung memutar otaknya. Maksud aku, Nyonya pasti menang, karena keturunan sejati dari seorang Arbeto yang tidak pernah kalah dan mengalah pada siapapun. Ralat Jonathan sembari menelan salivanya dengan susah payah saat mendapatkan tatapan tajam dari tuannya. Aga menggelengkan kepalanya, lalu menatap kembali pada Baby dan Cindy yang sudah mulai berbicara. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Cindy setelah cukup lama. Baby hanya diam saja, tidak mengatakan apapun. Aku, Baby bingung harus memulai kata maaf dari mana, karena ia tidak pernah meminta maaf pada siapapun, terkecuali pada orang-orang terdekatnya, atau sedang refleks setelah melakukan kesalahan. Kalau tidak ada yang ingin kau katakan, aku pergi, karena banyak pekerjaan yang harus ku kerjakan. Cindy hendak berdiri dari tempat duduknya. Aku minta maaf. Dek. Baik Agam dan Cindy, termasuk Jonathan, begitu terkejut dan tidak pernah menyangka seorang Baby Arbeto meminta maaf pada orang lain. Aku minta maaf karena secara tidak langsung sudah membuat pernikahan kalian gagal. Kau bukan hanya membuat pernikahan aku gagal, tapi kau juga sudah menghancurkan kebahagiaan aku, Baby Arbeto. Kau sudah merebut pria yang paling aku cintai, cinta pertamaku, sekaligus membuat seluruh keluargaku harus menanggung malu karena putri mereka gagal menikah di hari pernikahannya. Potong Cindy dengan ketus dan tajam. Maaf, Baby menundukkan kepalanya. Sementara Agam yang mendengar wanitanya kedua kali meminta maaf dan disalahkan oleh Cindy, tentu saja tidak terima, karena yang seharusnya disalahkan atas kejadian ini adalah dirinya, bukan Baby. Disinilah dia yang bersalah, karena tidak berani mengakui perasaan cintanya sejak awal, yang berakibat fatal dengan sakit hatinya kedua wanita tersebut. Hahaha, Cindy tertawa terbahak-bahak, membuat Agam yang hendak menghampiri Baby mengurungkan niatnya. Sementara Baby yang mendengar Cindy tertawa langsung menatap wanita yang duduk di hadapannya itu dengan bingung. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja Cindy tertawa, sedangkan tadi wanita itu marah-marah dan menyalahkan dirinya dengan apa yang terjadi. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.